Melotot versus Sujono ya. Afif Melotot itu yang mengkritik Kades sambil melotot ya. Kalau Sujono yang menghina presiden dengan irama lagu ya, Jawa Timur sama Sumatera itu, yang Afif Sumatera, yang itu Jawa Timur ya. Ada perbedaan yang seharusnya tidak dilakukan ya menurut saya ya. Kalau Afif yang melotot ya, Afif ini sebetulnya udah survei di kampungnya sana, rumahnya pun ya sederhana, sangat sederhana menurutku ya. Dalam klarifikasinya itu backgroundnya rumahnya itu. Nah di situ si Afif ini dipanggil beberapa kades dengan Persatuan Abdesi apa itu ya. Afif di situ datang sendiri, tidak ada siapa-siapa. Terus 36 atau 46 kades itu kumpul. Intinya 1:46. Ya seperti teror juga si Afif ini. Diancam. Terus disuruh minta maaf ya. Meski Afifnya minta maaf, kalau menurutku ya untuk meredakan suasana lah. Kalau mungkin orang kecil melawan ya nggak melawan ya, menghadapi kades yang begitu banyak, tidak didampingi siapa-siapa si Afif ya, supaya reda lah, nggak jadi memanas ya. Akhirnya si Afif bersedia minta maaf, meski ya intinya kalau orang Jawa grundel, merasa tidak bersalah ya sudah apa-apa. Ngalah bukan karena kalah ya, omongannya berbobot. Saya itu nyambi itu bahasa Indonesia sambil menggosok baju seragam. Menurut saya seharusnya kades tempatnya Afif tinggal itu harus mendatangi Afif dulu ya, rembukan. Intinya jangan sampai lah ya, karena udah di lewat medsos ya, Afifnya ini kritiknya ya mungkin agak menyebar, tapi kan kadesnya itu ya jadi garda terdepan lah, karena itu warganya atau masyarakatnya ya enggak kok malah ikut-ikutan melawan ya. Sebelum bertemu dengan banyak kades itu, harusnya kades Afif ini yo face to face ya sama Afif ini, nggak langsung dipanggil sampai segitunya ya. Intinya menjadi garda lah, namanya juga pemimpin di saat warganya atau dalam dihadapan sesuatu yang mungkin belum pernah terjadi, belum pernah dialami ya, semaksimal entah nanti keputusan salah atau benar ya, jadi garda terdepan. Karena ini kan dari kampung keluar, ibaratnya itu ya keluar dari rumah keluar ke, nggak tahu ya jaraknya ke pertemuan itu berapa meter. Ya contohnya gini lah, dari rumah sini ke mungkin ke beberapa kilometer tempat yang lain ya, di gedung ya harus didampingi. Begitu juga kalau warganya di sini, mungkin Pak RT berhak untuk mendampingi bagaimana cara menyelesaikan masalah ya. Tapi tidak didampingi siapa-siapa, tapi kebalikan sama yang di Jawa Timur ini, yang Sujono menghina presiden dan kadesnya, klarifikasi katanya OGDJ ya. Orang yang seharusnya didampingi nggak didampingi, orangnya seharusnya tidak didampingi ya. Menurutku, saya pribadi pernah dirawat di RSJ itu, Sujono itu tidak OGDJ.
beritanya simpang siur, ada yang bilang apa, yatim piatu, terus klarifikasi sama apa, sama kades sama kedua orang tuanya, OGDJ ya. Saya aja pribadi ya, mungkin faktor umur juga ya, mengenal medsos tuh ya untuk apa jenenge, mengedit, mengupload. Kalau TikTok itu saya anak saya, kalau YouTube anak saya. Tapi kalau TikTok agak mudah, tapi juga perlu berpikir ya. Kalau OGDJ los pikirannya ya, yang turut-turut jalan itu masih bersih, bisa apa jenenge, bisa menggabungkan antara irama musik dengan lirik yang diganti ya. Joko, tolong jangan dibanet, ini saya hanya mau memberi contoh yang dilakukan Sujono ini ya. Jokowi kan cok, tukang ibul coba nggak ada OGDJ ya seperti itu. Yang namanya OGDJ itu ya pemikirannya itu kosong, mungkin hanya satu, kayak tetanggaku pergi kemana pulang, dah itu aja ya, sampai pipis saja nggak pernah cebok ya, makan aja dikasih. Itu enggak ya, itu ini menurutku ya. Laki-laki kalau emang umurnya masih 20 tahun, kuwi geleng-gelengi ya seperti contoh momonganku Agus ya, tuh lagi sakit batuk parah, disuruh diem di rumah nggak bisa. Nah, pergi ke saudaranya, kira-kira jaraknya 2 kilo. Pulang-pulang apa? Matanya merah, badannya panas, ini muka batuknya tambah parah. Itu ya. Caranya angel-angelnya dikandani, diomongi pun tidak mempan. Ya, ijek geleng-gelengi. Kalau orang Jawa bilang seperti itu. Susah diatur. Kalau belum kejadian, itu anak tidak akan sadar diri, tidak akan memperbaiki dirinya ya. Kalau menurut aku pribadi, di penjara aja ya. Bukannya saya sadis, tidak mengerti basicnya, backgroundnya apa, kayak apa kehidupannya ya, emang saya tidak tahu. Tapi itu menurut saya untuk kebaikan di masa yang akan datang ya, biar dia jera. Karena apa? Dia kan itu laki-laki. Suatu saat juga memberi ya, berkeluarga lah intinya. Ya, biar sadar. Ya. Jangan dilindungi lah. Intinya itu memberi hukuman lewat pelajaran hidup, pelajaran yang apa biar berusaha menerima resiko apa yang sedang dibuat, apa yang sedang dikatakan. Itu ya kalau menurut saya ya, bukan saya sadis, tidak. Kalau menurutku itu seperti itu, penjara biar merasakan apa yang sedang dibuat ya. Sesuatu yang diperbuat itu pasti ada resikonya ya. Tolong untuk kepolisian setempat harap dikaji ulang ya. Kalau kita berpikirnya logika seperti ini, anaknya misalnya saya orang tua punya anak kelainan lah OGDJ, masa saya berisi anak ini tanggung jawab untuk memegang HP? Atau lagian kalau saya lihat orang tuanya juga ekonominya pas-pasan, pasti saya pun punya pemikiran, lah nanti nek tak pegangi HP dibanting enggak ya, dirusak enggak ya,
Pasti ada pemikiran seperti itu. Nah ini si Cujono ini bisa main HP, main TikTok, memadukan irama, diganti lirik. Hah? Bagaimana menurut Anda? OGDJ kah? Hah? Orang waras aja belum tentu bisa memadukan irama, mengganti lirik, ya. Ini anak sebetulnya kreatif. Karena mungkin kok saya lihat katanya karena DM sama Pak Jokowi tidak dibales jadi. Nah, ini kebenciannya tuh terlalu benci sebetulnya ya. Orang seperti ini cukup bahaya ya. Ya itu menurutku hukumnya itu harus dipenjara. Bukan karena sadis, tidak. Biar dia mengerti apa yang sedang diperbuat itu ada resikonya, ya menurutku itu. Nah ini tadi yang seharusnya didampingi tidak didampingi, yang seharusnya didampingi tidak didampingi didampingi. Oh, kebalik-balik ya wis diolah sendirilah kata-kataku. Terkadang ada orang kan diem tuh matanya melotot ya. Contohnya Pak Basuki Cahayapurnama lah, meski omongannya kenceng, suruh sambil melotot ya nggak bisa, emang posisi matanya sipit ya. Kalau mungkin si Apip ini ngomong sambil melotot bisa, itu ada yang TKW itu yang viral ya. Nama akunnya siapa itu? Sambil ngomong tuh matanya lebar, ada itu kondisi mata lebar, mata sipit, mata sedang. Itu aja di. Ya sebetulnya hal nggak penting tersinggung, jadi pemimpin pun harus bisa legowo lah, digituin aja kok tersinggung. Itu baru sekelasnya kades loh, apalagi kalau kelasnya presiden tuh hinaannya seperti apa itu. Jujur kades saya itu berganti sering ya, yang baru-baru ini mungkin yang sekarang udah diganti lagi ya, itu oknum polisi atau satpol pp ya, kasus jadi kades saya. Terus beberapa ada warga yang tahu kalau si kades ini ya sering tarik kabel alias ruke-ruke ya, sering pakai alkohol mungkin ya, akhirnya diturunkan ya. Mau berapapun jabatannya, yang penting bagaimana kita bisa memahami masyarakat, bisa berkomunikasi lancar dengan masyarakat ya. Udah itu yang ada unek-unek di otak saya sambil menggosok. Nggak tahu nanti suaranya jadi bagus apa tidak karena goyang-goyang orangnya ya. Hal-hal yang tidak begitu penting jangan diperbesar lah ya. Masih banyak yang harus dilakukan. Oh ya, KPK pun menangkap berapa itu, 267 atau 760 berapa itu ya, kasus yang sudah ada di KPK ya.